Assalamualaikum, selamat malam Pak Yonaro. Perkenalkan saya dan Debbie, kami dari tim OSIS ingin memvalidasi terkait Operation Excellency, di mana interview akan berlangsung sekitar 10-15 menit ya Pak ya. Nanti Baik, saya siap. akan memvalidasi apakah solusi yang kami buat Pak Yo sudah rasa sesuai untuk menyelesaikan problem terkait tema ini. Pak Yo sebelumnya boleh memperkenalkan diri Pak? Baik, terima kasih Mbak Fitra dan Mbak Devi. Perkenalkan, saya dengan Yonaro. Sementara ini saya di unit COP sebagai PGS Team Leader di Col 3 wilayah 06 Surabaya. Oke Pak Yo. Pak, nah, sebelum saya ini wawancarai ini untuk produk validation ini, saya dan Debbie ini telah melakukan customer validation, Pak, kepada beberapa interviewee. Dan kami menemukan problem yang dialami selama ini terkait memo operasi sistem itu adalah satu, ada memonya tuh masih dilakukan secara manual. Yang kedua, belum ada notifikasi terkait jatuh tempo dan tracking posisi memo seperti itu, Pak Yonaro. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, kami membuat solusi dan sudah membuat prototipe. Izin share untuk prototipenya ya, Pak ya. Baik, silakan Mbak. Ini Pak Yo masih di kantor kah? Saya udah di rumah. Oh, udah di rumah. Siap, siap. Nah, ini untuk nanti tuh seperti ini, Pak Yo, untuk tampilannya terlihatkah? Ya, terlihat Mbak. Oh ya, nanti seperti ini untuk interface-nya. Kemudian nanti ini kita masuk, login. Kemudian ini ada beberapa pilihan, Pak Yo, dari beberapa pilihan user dari mulai relationship manager sampai SBO. Kemudian untuk kayak Mas Pak Yo ini berarti di tim leader credit evaluation ya, Pak ya. Iya. Ya, seperti itu, Pak. Terus kemudian misal kami klik di sebenarnya ini masih di user RM-nya sih, Pak. Nanti mungkin ke misal masuk seperti ini, Pak Yo. Ini nanti ada seperti ini, ada debitur kelolaan, pembuatan memo yang telah dilakukan bulan ini, yang di on progress di bulan ini, dan jatuh tempo di bulan ini. Ini terkait yang notifikasi tadi ya, notifikasi jatuh tempo seperti itu. Bisa diklik ini untuk debitur kelolaannya, Pak, menyesuaikan. Nanti kita ke sini, misal ke pencairan ya, Pak ya. Simpan. Ini di data debiturnya nanti kami rencananya langsung sudah ngelink ke icons gitu sih Pak. Kemudian untuk latar belakangnya seperti ini ada di SHK, PK sama surat permohonan. Rencananya surat permohonan ini karena kan template-nya tiap ini berubah ya Pak. Jadi nanti bisa dilampirkan juga diupload lampirannya. Kemudian untuk pertimbangan ini bisa ditarik dari ELO atau Smart CA karena kan ada di syarat disposisi ya Pak ya. Kayak Ya, gitu. betul. Terus ini untuk pemenuhan disposisinya seperti ini, Pak. Nah, bisa di-upload juga, Pak, lampirannya. Kami tuh rencananya terkait seperti PK, biaya provisi itu nanti yang upload tuh dari ADC juga. Seperti itu sih, Pak. Soalnya kan yang pegang datanya kan dari ADC ya, Pak ya. Kayak gitu. Hmm. Kemudian lanjut, ini untuk usulannya. Kemudian nanti diusulkan. Nah, sebetulnya dari usulan ini nanti harusnya assign ke usernya SRP, Pak Yo. Seperti itu. Jadi nanti user SRP terus approve kayak gitu sih, Pak. Oke, baik. Ah, nah, Pak Yo, mau Ya. coba sendiri atau gimana, Pak? Oh, boleh. Eh, Memang eh, ini aplikasinya dari bisnis ya Mbak ya berarti ya. Ya, betul, Pak. Dari bisnis, Pak. Seperti ini sih, Pak Yo. Nah, kalau dari yang sudah saya presentasikan tadi, Ya. menurut Pak Yo ini sudah ini Pak Yo atau harus
must have, doesn't have, atau used to have gitu. Maksudnya kayak harus atau nggak perlu sih sebenarnya gitu. Misalnya aplikasi ini atau sebenarnya eh, harus gitu kayak gitu, Pak. Jadi Betul. mungkin mungkin saya tambahkan dulu ya Pak Yo. Jadi Ya. untuk di sini untuk user di COP setelah COP mungkin langsung ke Pak Yo ya Pak ya. Setelah itu jadi lebih kepada memudahkan untuk apa namanya untuk Tracking. tracking bagaimana nanti upload-upload data-datanya. Nah, biasanya kan kita secara manual sirkulasi dan harus buka-buka terus kan, Pak. Nah, ini kan karena sudah terintegrasi dalam satu aplikasi. Nah, nantinya jadi saat nanti dari RM sampai nanti sudah di-approve oleh pemimpin, itu kan sebetulnya dari COP tinggal ngeklik aja, Pak. Misalnya yang kita bilang ya itu nanti kan dari COP ngecek nih. Nah, jadi lebih kepada di sananya sih, Pak. Nanti perannya COP. Jadi Sama perannya iya. COP itu dari awal input syarat-syarat sampai nanti pada saat maintenance gitu, Pak. Jadi nggak perlu kesana kemari lagi, COP juga tinggal ngelihat di aplikasi aja, lebih kepada dibantu validasi terhadap terkait itunya sih, Pak. Gitu. Berarti tujuan aplikasi ini mempermudah teman-teman untuk proses validasi ya, Mbak ya. Betul. Oke, berarti posisinya ini sebenarnya sistem ini, aplikasi ini dulu itu COP pernah bikin juga. Hmm. Tapi nggak kayaknya ini sudah sempurna ini sistemnya. Kalau yang punya COP itu kan memang belum sempurna, akhirnya diputus di tengah jalan. Untuk yang Osmosis ini sebenarnya bagus nih. Kita tahu kelolaan debiturnya berapa, selesai bulan ini berapa, ini on progress, jatuh temponya berapa gitu kan. Pasti kalau ini diklik di jatuh tempo itu kan pastinya muncul kan beberapa debitur, nama-nama debitur siapa yang jatuh tempo di bulan ini atau pas sesuai dengan jatuh temponya gitu ya Mbak ya. Betul. Gitu sih, Mas. Baik. Ada ada fitur-fitur yang harus ditambahkan gitu atau enggak ya, Mas? Atau ada yang fitur yang kurang berfungsi jadi sebaiknya kita Eh, buang ini atau kan tadi apa yang disampaikan sama Mbak Fitra itu kan sebenarnya terkait dengan debitur kan sudah masuk. Berarti untuk maintenance itu otomatis ya Mbak. Apakah perlu kita perlu untuk aplikasi Icon untuk memindahkan katakanlah gitu eh, memo disposisi, pembukaan rekening sekaligus dengan pemindah bukuan. Apakah di Osmosis ini sudah mengakomodir itu Mbak? Untuk arahnya itu akan ke sana, Pak. Cuman kita ini, jadi sebetulnya waktu itu juga sudah pernah dibahas oleh pemimpin kita. Namun ini kan berarti nanti secara wide dan cukup luas untuk cakupannya. Nah, sementara untuk MOS ini kita lebih kepada mengakomodir dari awal kita RM untuk bikin memo sampai di TL-nya. Nah, tapi untuk nanti maintenance-nya tetap nanti Oh, ke baik, SDO baik, lagi baik. sih, Pak. Gitu. Harapannya memang nanti kalau bisa kan maksudnya di sini kan di MOSIS sudah kita arrange ya kayak biaya-biaya apa segala macam nominal dan segala macamnya. Harusnya sih bisa apa namanya terintegrasi sama Icons juga. Nah, Nah, cuman itu perlu penjajakan lagi sih Pak gitu. Jadi kita sampai di sana dulu sampai di Masio mungkin nanti. Seperti itu. Hmm. mungkin berarti saya rasa untuk aplikasi ini sebenarnya bagus ya Mbak ya sudah cukup mengakomodir terkait dengan validasi dari teman-teman RM membuat dari awal bahkan dari awal membuat memo terus persyaratan memo itu sudah masuk di dalam terkait dengan pemindahan. Jadi nanti kita tinggal membuat test key untuk proses pembukuan selanjutnya apabila yang di Moses ini sudah dilakukan approval oleh baik TL maupun pemimpin seperti itu. Betul Pak. Nah, jadi di sini jadi dari yang tadi ini kita mau dicoba lagi ke Masio atau gimana, Fred? Eh, ini bisa langsung proses ya Mbak ya? Share prototype ini. Maksudnya saya bisa ngeklik gitu ya? Oh, boleh, boleh, boleh. Bisa, bisa. Oh, bisa, bisa, bisa sebentar. Cuman memang belum sempurna sih, Mas. Cuma Iya kita betul yang betul. penting yang inti-intinya dulu gitu yang akan kita Ya. present di sini. Mm.
Jadi sebenarnya ini nanti kalau disambungkan ya Mbak ya. Jadi kalau sama punya COP ini nanti kan ada namanya ASIC. ASIC itu pembukuan robotik yang diinput sendiri oleh teman-teman call, baik officer maupun Hmm. staff yang di sentral. Jadi nanti kayaknya ini nanti akan terhubung dengan ASIC. Sementara ini untuk ASIC itu masih dikerjakan di COM, di middle. Untuk yang Oh. retail itu masih belum, karena posisinya masih menunggu approve kalau nggak salah. Setahu saya seperti itu. Dan pas Hmm. pada Eh, saat eh, Ya. proses harusnya ASIC itu lebih mudah mempermudah ya. Ini eh, saya coba klik ya Mbak. boleh, sudah saya share di chat ya Pak ya. Bisa nggak Pak ya? Mungkin boleh dibantu share screen juga Pak Yo biar kita bisa Sebentar. lihat juga. Ya, bisa kita instruksikan juga kalau ada yang kurang pas. Soalnya memang prototipe-nya masih belum sempurna, Pak ya. Sudah muncul ya Mbak. Oh, sudah, Pak. Hmm. Ini ke home aja, Pak ya. Gimana Mbak? Oh, nggak langsung ke home. Ke home. Sebentar, Pak. Gimana? Oh ya, ya itu Pak bisa diklik Pak. Jadi di debitur kelolaan. Hmm. Terus yang misalnya nanti muncul Pak kayak gini kan ya Pak. Nanti misal ini Oke. kita yang bisa diklik yang putra teknik Pak. Ya, terus ke maintenance. Mhm. Ya, ini bisa Pak, ini ada beberapa jenis memonya seperti itu Pak Yo. Nanti bisa diklik yang, coba Pak ke bawah ada penutupan Pak. Bisa diklik ke bawah. Penutupan Mm-mm. bawah ya. Mm-mm. Ada, nah itu Pak di bawah, nggak muncul ya. Atau boleh Pak yang pencairan Nggak muncul KMK ya Mbak. plafon. Oh ini. Ya, Ini ya. ya simpan. Simpan. Oke. Mm. Terus simpan lagi. Ya, syarat saya lengkap, misalnya syarat sudah lengkap, siap ajukan Iya. permohonan. Ya, ini muncul kayak gini Pak. Yang tadi data debitur rencananya kan kita apa nyambung ke icons juga kayak gitu Pak. Terus nanti ini di latar belakang, boleh diklik yang latar belakang Pak. Nah, ini kayak gini Pak, surat keputusan nomor berapa. Ini juga nanti nyambung dari ELO sih Pak ya. Kecuali yang surat permohonan itu Hmm. kita wajib upload tersendiri ya Pak, karena surat permohonan kan wajib dari debitur kan Pak, Betul. diperbarui Betul. kayak gitu. Nanti mungkin diklik yang paling atas Pak, yang tutup yang ini, Terus yang tutup ini. yang ini ya, klik. Nah, ini nanti juga ini kan karena kita memo disposisinya juga udah otomatis, nanti juga langsung muncul untuk rekening nomor berapa, maksimumnya berapa, jatuh tempo, Hmm. kemudian pekerjaannya seperti itu sih Pak. Oh, oke, oke, oke. Ya, ini Berarti ini misal posisinya
eh, kita ngeklik ya Mbak ya. Berarti Ya, untuk yang ini diklik-klik gitu ya. Terus ini diklik ya, gitu Kak ya. ya. Klik yang Giro Escrow aja, Pak. Hmm. Terus di yang tetap pada rekening simpanan, Terus ya, ke bawah, usulkan, Pak. Oke, itu sih Pak. Nanti usulannya ini sebenarnya nanti assign ke usernya SRP. Cuma ini kemarin oke. belum Oh sama. ya, Nah, ya, ya, ya. kayak gitu Pak. Jadi nanti dari SRP sesuai dengan yang didaftarkan untuk COL-nya pasti akan masuk di COL setelah dari SRP gitu ya Mbak ya sampai dengan pemimpin gitu ya mungkin ini. Iya, gitu sih Pak. Oke, oke, oke. Oke. Berarti ini posisinya masih semi oh, semi otomatis ya Mbak ya. Iya, ya, ya Pak. Kurang lebih kayak gitu sih Pak. Ya, Soalnya ada ya, beberapa tapi file kan yang memang harus diupload sendiri ya Pak. Kayak betul, surat permohonan betul, kan nggak betul, bisa betul. kayak gitu sih Pak. Iya, iya. Berarti untuk sebenarnya untuk yang angka-angka ini kita masukkan dari awal ya Mbak ya berarti ya posisinya ya. Iya, Maksudnya ha, teman-teman yang ngetik sendiri gitu ya. Jadi tanpa iya, ngetik di mana pembuatan memo, memo manual tapi langsung ketik di betul. aplikasi tersebut gitu ya. Betul, betul Pak Yo. Kayak gitu Ya, sih oke. rencananya. Nanti kalau ke COP kan eh, otomatis masuk-masuk kayak gitu Pak. Kayak gitu sih ke user-usernya kayak gitu. Nanti kan setelah di-approve dari Ibu Mutia, nanti langsung masuk ke usernya approval dari RCC Head langsung masuk ke usernya COP kayak gitu sih Pak. Oke. Iya. Dari yang Sebenarnya tadi ada yang perlu ditambahkan mungkin Pak Yo fitur-fiturnya ya atau ada yang perlu kami sederhanakan lagi Pak Yo. kalau dari rangkaiannya tadi sih sudah terpenuhi ya Mbak ya. Apalagi dengan tadi ada beberapa item yang kita mau butuh apa nih, perlu apa nih, permindahan kah atau Hmm. pembukaan rekening atau penutupan rekening di situ semuanya ada. Baik itu dari GB, LC, semuanya sudah lengkap, sudah tertuang di dalam aplikasi Mosis tersebut sih Mbak. Oh iya, berarti sebenarnya Mungkin udah kalau lebih untuk simpel ya. Heeh. Kalau dari sisi COP sendiri over, gimana Pak Yo? ya kalau untuk overall dari sisi COP terkait dengan penginputan itu sebenarnya sangat membantu teman-teman RM ya Mbak ya Mm-mm. untuk melakukan pembuatan memo. Jadi tanpa harus melakukan cetak, akhirnya efisiensi terkait dengan biaya kertas yang di print seperti itu ya. Hmm. Oh iya, kayak itu aja sih. Tapi gitu ya Pak. Tapi kalau secara fiturnya udah bagus ya Pak ya. Saya Kalau udah fitur sudah bagus Mbak. Apalagi nanti mungkin ini nanti akan dikolaborasikan dengan aplikasi ASIC dan untuk Moses ini bisa jadi nanti akan dikasih robot Mbak. Yang mana dari robot ini kan akan membuat pembukuan sendiri ke icon. Jadi langsung ngelink ke icon seperti itu. Jadi iya. tinggal tahap selanjutnya mungkin seperti itu kan Mbak. Heeh. Seperti biasa. Oke, oke. Berarti tapi secara urgensi juga sebetulnya kayak RM udah lebih dimudahkan mungkin ya Pak secara COP juga untuk punya ini gitu Pak. Betul. Aplikasi. Kalau dari secara RM dan COP terkait dengan adanya aplikasi ini sangat dimudahkan, Mbak. Jadi tanpa perlu eh, tanpa perlu menyampaikan sesuatu, di aplikasi tersebut sudah tertuang semua. Jadi terkait dengan mungkin 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 dari satu hal ini, Mbak. Apabila ada koreksi, apakah itu bisa dikembalikan seperti itu? Bisa sih Pak, nanti memang rencananya seperti itu ketika ada koreksi, ada pilihan Oh, dikembalikan ke iya. RM kayak gitu, koreksinya di mana. Oh, baik. Gitu Berarti sih. nanti dari, mohon maaf, mungkin dari COL akan bisa mengembalikan ke RM seperti itu Iya, ya. Mungkin dari iya, SRP dulu gitu ya. iya Untuk betul dilakukan Pak. perbaikan gitu ya. Oh, Iya, baik. Baik. Berarti em, mudah untuk editing berarti ya, Mbak ya. Kan iya, untuk sampai saat ini kan ada beberapa aplikasi yang mempersulit. Padahal aplikasi itu harusnya mempermudah tapi malah mempersulit teman-teman RM seperti itu. iya. Rencananya sebetulnya konsep awalnya kita pengen menseragamkan sih Pak. Jadi ketika memo-memo itu harusnya sudah seragam gitu Pak. Jadi meminimalisir kekeliruan, harusnya seperti itu kayak gitu sih Pak.
Gitu. Oke, barangkali ada tambahan lagi Pak, saran-saran terkait dengan aplikasi yang rencananya kami buat. Ya, mungkin sarannya itu aja sih Mbak, kalau memang sudah mengakomodir terkait dengan koreksi. Biasanya kan dari teman-teman KOL ini kan sering nih melakukan koreksi seperti itu. Ada bahasa yang kurang tepat sehingga belum komplit dalam dalam pencairan atau disposisi di memo tersebut seperti itu. Akhirnya kan teman-teman meminta untuk dikoreksi terlebih dahulu. Jadi kalau memang apa yang sudah disampaikan sama Mbak Fitra tadi sudah mengakomodir, ya berarti aplikasi ini sudah perfect sih Mbak, sudah better gitu. Oke, ya ada berarti sudah cukup ya Pak Yo. Juga Sudah sudah ada cukup. urgensinya ya untuk aplikasi ini gitu ya Pak ya. Ya, Yes. kalau urgensi mungkin bisa segera diaplikasikan dan dibuat piloting di setiap wilayah ya Mbak ya, untuk Iya, mempermudah teman-teman RM dan SRP untuk biar nggak wira-wiri kecil lagi. iya, biar segera cepat gitu ya Pak ya bikin memonya ya Pak. Iya, Oke, oke siap. Itu barangkali Mbak Debbie ada yang ditambahkan Mbak. Tadi ratingnya sudah ya Mbak ya di Sudah tiga Mas itu. Have ya, kata Pak ya ada beberapa catatan aja Oke. kayak gitu. Siap, siap. Itu pasti masuk note kita untuk pengembangan Mas Yo. oh, baik. Iya. Jadi kita masih yang basicnya sih ini. Iya, iya, iya. Basicnya Mm. aja udah hampir sempurna gini Mbak, apalagi kalau sudah nanti di launching gitu ya. Terbang jadinya, Pak. Oke, siap. Siap. Terima kasih banyak Oke, Pak Yonarlo atas makasih banyak. Sama-sama Mbak. Terima kasih ya. Mbak Devi, Mbak Fitra. Oke, kami Ya, akhiri oke. untuk wawancaranya ya Pak Yonarlo. Baik, terima kasih Oke. Mbak. Oke, Mari malam, Pak. selamat malam Pak. Malam, malam Mbak.